Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berzikir, bersalat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah doa-doa kita dikabulkan. Sebelumnya sudah dari bulan Rajab kita meminta untuk disampaikan ke Ramadan. Alhamdulillah Allah kabulkan. Kali ini kita bertemu dengan Ramadan. Sudah selesai Ramadan, mudah-mudahan di tahun depan kita ketemu juga. Namun yang perlu diperhatikan, mudah-mudahan pada Ramadan kali ini semua amal perbuatan kita, amal soleh kita, serta ibadah kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan alhamdulillah kita juga masih diberikan kesehatan. Tidak banyak, tidak sedikit saudara-saudara kita yang pada Ramadan dalam kondisi sakit, dan tidak sedikit juga yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk memberikan kultum. Ini 7 menit, tidak lama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami hanya ingin menyampaikan pesan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berpesan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala itu disembunyikan pada amal-amal kita. Yang kedua, murka Allah itu disembunyikan pada dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kekasih-kekasih Allah itu disembunyikan di dalam khalayak ramai. Yang pertama, maksudnya apa? Yang pertama, ridho Allah Subhanahu wa taala itu disembunyikan dalam amal-amal kita. Artinya, ketika kita berbuat amal, maka ada ridho Allah di situ. Amal seperti apa? Tidak mesti harus amal yang besar. Amal kecil juga bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kisah terhadap orang-orang yang melakukan amal yang sepele sebenarnya, tetapi amal sepele itu dilakukan dengan ikhlas, maka itu menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pasti jamaah sekalian pernah mendengar bagaimana kisah seorang pelacur yang hanya memberikan minum seekor anjing bisa masuk ke dalam surga. Itu amalannya tidak seberapa sebenarnya. Cuma di situ ada makna hakikatnya bahwa dia melakukan dengan ikhlas. Dia melakukan dengan ikhlas. Dan tidak sedikit juga bahwa amal-amalan yang kecil-kecil itu sebenarnya bisa saja menjadikan kita masuk ke surga. Itu belum tentu karena amalan besar kita. Jadi dalam hal ini Umar bin Khattab berpesan kepada kita bahwa kita jangan menyepelekan amal-amal kecil. Walaupun amalan kecil, siapa tahu amal itu yang sebenarnya membuat kita masuk ke dalam surga, bukan amalan besar. Mungkin amalan besar ada ujub dalam hati kita, ada kesombongan dalam hati, akhirnya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan amalan kecil kita ikhlas melakukannya, maka di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ yang berpesan adalah ada ridho Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal kita. Maka jangan pernah menyepelekan amal kecil. Walaupun amal kecil, siapa tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar pahalanya. Contohnya untuk berinfak, tidak mesti harus yang 1 juta, 2 juta, atau 10 juta. Mungkin jangan lihat nominalnya. Mungkin ketika kita memberi hanya seteguk minum kepada orang yang berbuka puasa, itu dilakukan dengan ikhlas, maka awalnya akan sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini intinya adalah keikhlasan. Bahwa dalam ikhlas kita beramal, maka di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kedua, murka Allah Subhanahu wa taala disembunyikan dalam dosa-dosa kita. Artinya apa? Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kita
jangan menyepelekan amal-amal kecil. Begitu juga dengan yang kedua, kita tidak boleh menyepelekan dosa-dosa kecil. Mungkin dosanya kecil gitu ya, kita merasa itu biasa gitu. Tapi di situ ketika kita berulang-ulang terus melakukan dosa, maka di situ akan muncul murkanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu karena dosa kecil itu kita masuk ke dalam neraka juga, karena di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali menyepelekan dosa kecil. Apalagi di bulan Ramadan ini kita berbuat benar-benar harus menghindari kemaksiatan. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang paling celaka adalah orang yang ketika selesai Ramadan dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya perbanyak istighfar di Ramadan ini. Kita perbanyak istighfar. Jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekasih Allah itu Allah sembunyikan di khalayak ramai. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak boleh menjustifikasi orang lain. Belum tentu apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, belum tentu rendah di hadapan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya di hadapan Allah itu sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, takwa itu tidak ada cirinya, Pak. Takwa itu apakah orang kaya itu semua bertakwa? Belum tentu. Apakah orang miskin itu tidak bertakwa? Belum tentu juga. Takwa itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala oleh yang bersangkutan. Bagaimana dia selalu menghindari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini juga kita tujuannya apa kita puasa? Kita tujuannya adalah untuk mencapai takwa. Kekasih Allah disembunyikan di khalayak ramai. Artinya apa? Ketika kita memandang seseorang, kita tidak boleh untuk merendahkan orang lain. Bahkan ketika kita ada sedikit kesombongan dalam itu, kita lebih baik dari dia. Mungkin kelihatannya mereka miskin, mungkin kelihatan mereka tidak beraturan. Belum tentu. Padahal sesungguhnya amal mereka lebih Allah terima dibanding amal kita. Bahkan jangan-jangan ketakwaan mereka lebih mulia dibanding kita. Di sini Umar bin Khattab berpesan bahwa kita tidak boleh ada rasa sombong kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah menilai bukan dari kekayaan, bukan dari ketampanan, bukan dari jabatan, kekuasaan, tapi Allah menilai manusia dengan ketakwaannya. Belum tentu yang punya jabatan Allah muliakan. Belum tentu di masyarakat yang dipandang hina Allah hinakan juga. Jangan-jangan yang dihinakan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu mulia. Begitu juga sebaliknya, yang kita muliakan di dunia ini belum tentu Allah muliakan di akhirat nanti. Nah, makanya perpesan bahwa hati-hati bahwa kita tidak boleh sombong untuk memandang orang lain. Kita memandang manusia harus dengan iman. Artinya apa ya tadi? Artinya kita tidak boleh menjustifikasi, menghukumi dan sebagainya. Bahwa apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita pikirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha mengetahui setiap isi hati manusia. Dari 3 pesan ini mudah-mudahan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi, karena setiap menjelang Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah supaya disampaikan Ramadan. Nah, sekarang sudah Ramadan, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di awal minggu pertama ini kita perbaiki lagi amal ibadah kita, perbanyak lagi istighfar kita, dan perbanyak sedekah kita, karena sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi peluang-peluang yang dilakukan oleh pengurus Masjid At-Taqwa. Nanti ada tajil, nanti belum ada itikaf, belum ada pembangunan menara dan sebagainya. Silahkan untuk kesempatan ini kepada jamaah sekalian, masih ada kesempatan 3 minggu lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mudah-mudahan kita semuanya amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita disehatkan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.